Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya. Sudah dandan dong. Sudah dandan, udah rapi. Saya hari ini pakai lipstiknya cerah, yang warna pinky. Saya pakai alisnya agak tebal, eyeliner, dark seperti biasa. Oh ya, kita bicara soal dandan dulu ya. Obrolan di pagi hari di musola ini kita awali dengan bicara make up. Kalau ibu-ibu itu diantaranya senang dandan di bagian atau memperhatikan lebih di bagian alis juga. Ada yang senang tipis, ada yang senang tebal dengan berbagai macam bentuk ya. Ada yang ke atas, ada yang seperti apa katanya tuh, pisau tajam gitu ya. Itu selera sih ya, tujuannya dengan versi masing-masing. Ada yang pengen terlihat lebih tegas, mungkin sebagai seorang ibu bekerja terlihat lebih tegas, atau pengen yang biasa-biasa aja seperti saya. Berhubung saya masih sendiri, saya nggak mau yang terlihat ini dulu, yang saya yang simpel-simpel aja, model alisnya ngikutin alis sendiri aja, supaya terlihat lebih segar juga, lebih more younger younger, terlihat lebih muda barangkali ya. Saya nggak usah yang biasa aja, saya perlu alis yang biasa aja. Oke, obrolan lainnya kita bahas apa ya? Tunggu. Oh iya, bagi ibu-ibu atau wanita pekerja yang bekerjanya kebetulan menuntut kita harus banyak di tempat, duduk di tempat, ya, stay di tempat, jangan lupa untuk melakukan stretching. Stretching itu kayak pelemasan gitu loh, kayak gini, kita pelemasan gini supaya otot-otot kita itu nggak tegang, ada apa tuh, takut kaku gitu kalau kita stay di tempat, duduk lama-lama. Boleh kita melakukan peregangan, jangan lupa ya Bu, barangkali bermanfaat ini supaya nggak sakit pinggang atau apa, lebih sehat lah ke kitanya. Sambil duduk juga kayaknya sih bisa kita gerak-gerakan badan kita supaya tidak kaku, aliran darah lebih lancar. Tips kedua setelah tadi obrolan mengenai make up, kita jaga kesehatan tubuh kita dengan melakukan stretching di meja kerja juga nggak apa-apa, atau keluar sebentar. Kita, kalau saya sih biasanya kalau nggak ada bos sih, saya berani tuh, suka saya gerak-gerakin gitu tuh badan saya. Tujuannya itu biar kita nggak kaku badan kita, gerak-gerakan lah, jangan kita duduk saja, apa, gerak-gerakan supaya badan kita sehat. Kita berupaya dulu aja, semoga bermanfaat ya Bu. Kita obrolan berikutnya. Oh iya, video sebelumnya juga saya ada mengenai berhemat, tips berhemat, bagaimana caranya kita menghemat pengeluaran, penghasilan kita, bagaimana dikelola supaya tidak terlalu banyak pengeluaran. Tujuannya apa? Jadi kita ada uang simpanan. Dikala kita membutuhkan keperluan, kita bisa memakai uang tersebut. Kita berupaya dulu dong sendiri, kita berusaha memenuhi kebutuhan sendiri, jangan mengandalkan dari orang lain. Sudahlah, nanti saya misalkan minta ke sini, nanti pinjam ke sini. Tidaklah, kita berupaya dulu. Kita
membuat tabungan di rekening boleh, atau tabungan di rumah untuk nanti dikumpulkan beberapa, atau di saat perlu coba kita buka tabungan itu. Semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk barangkali saya perlu ini untuk biaya yang tidak terduga, yang mendadak aja, yang misalkan saya ada saudara ini bisa pakai uang itu, atau saya mau beli barang ini, setelah dikumpulkan beberapa bulan boleh kita buka celengan yang di rumah aja. Kalau yang di bank ya kita buat rekening juga, maksudnya di bank itu jangan terlalu sering diambil, itu untuk kebutuhan yang lebih besar barangkali nanti di saat kita menginginkan sesuatu atau keperluan ada. Maksud saya itu biar kita tidak bergantung sama orang lain, minta tolong sana sini. Kalau saudaranya ada, kan mereka juga ada keperluan ya, mereka ada keperluan barangkali kita minta tolong, mengandalkan minta tolong, bisa saya minta tolong teman saya, atau saya bisa minta tolong ini. Takutnya maksudnya bisa mencegah juga untuk meminta tolong ke tempat yang salah. Tempat yang salah itu gimana ya? Misalkan kita gara-gara kita meminjam perempuan nih ya, takutnya meminjam ke orang yang salah gitu loh. Kalau kita kan perempuan harus banyak jaga diri ya. Aduh, janganlah, kita coba berusaha sendiri dulu. Tunggu ya, lanjut lagi. Kenapa kita harus mengelola pengeluaran uang kita, harus menyimpan uang? Kenapa harus disimpan uang? Uang itu untuk, mending dibagi, bagus uang itu untuk kita bantu saudara kita, bagus tuh, niatnya baik. Tapi kita juga harus punya simpanan sendiri, simpanan uang sendiri. Bagaimana kita mau membantu saudara kita, sedangkan kita sendiri kekurangan. Jadi tujuannya itu, niatnya baik aja. Kenapa saya menabung? Suatu saat nanti kalau ada saudara saya yang meminta pertolongan, bisa kita sisihkan dari uang kita. Kita pakai perhitungan ya, yang logis aja, jangan terlalu ini juga boros atau membantu. Ya kita kasihkan semua tabungan kita, sedangkan kita tidak punya apa-apa, kebutuhan kita tidak bisa kita penuhi, tidak juga. Menabung oke. Berbagi itu harus juga, kita sebagai, kalau ada rezeki berlebih itu keharusan kita membantu sesama, khususnya yang kekurangan, yang penghasilannya di bawah kita gitu. Maksudnya tuh yang sekiranya kita lihat, saya pengen bantu, kita ada rezeki lebih, itu nggak apa-apa. Sedekah bagus, sangat dianjurkan sama agama. Tapi saya bilang itu menyimpan tabungan untuk menyimpan penghasilan kita itu bagus juga, selama tujuannya itu kita tidak mau suatu saat apabila kita memerlukan biaya, kita tidak mau bergantung sama orang lain. Tapi kita juga juga harus ingat, uang yang kita simpan itu kalau kita, maksudnya kita bisa niatkan juga untuk membantu saudara-saudara kita yang tadi ya, secara logis dan mengikuti naluri kita ya sebagai seorang wanita. Yang pasti kita tuh punya perasaan hibah, kasih sayang, tapi jangan lupa kita harus mengasihi diri kita sendiri, sayangi diri kita sendiri. Kita
harus mandiri. Masa minta ini, pengen beli ini, kita harus minta pinjam. Sekiranya tidak mendesak, gak usah kita pinjam atau minta-minta apa. Sesuaikan dengan penghasilan kita. Saya juga pernah dulu penghasilan saya nggak, sebelum saya pegawai tetap, maksud saya itu saya pernah merasakan pegawai tidak tetap. Saya tahu. Tapi keluarga saya dari dulu sih dibiasakan, atau saya tuh suka melihat orang tua tuh berbagi. Jadi saya tuh sudah ada di dalam hati saya tuh, penghasilan saya itu harus ada disisihkan sedikit, berapa persen, kan ada hitungannya ya, untuk berbagi. Sesuai naluri kita sebagai seorang manusia, makhluk sosial, makhluk beragama. Kita sisihkan penghasilan kita menyimpan, bukan tujuannya untuk sombong, tapi kita tidak ingin bergantung kepada orang lain atau tidak mau merepotkan orang lain. Jadi tujuannya itu ya, kita tuh bukan nanti misalkan saya mau nyimpan uang ini pengen beli barang, saya pengen kelihatan sama orang itu biar dia pengen sombong gitu niatnya. Itu nggak bagus. Selama niatan dalam hati itu baik, saya pikir itu nggak apa-apa. Saya tidak mau kebutuhan saya itu bergantung kepada orang lain. Mending kalau dikasih kan, ada sakit hati, ya Allah kenapa sih, saya kan ini saudaranya, misalkan saya kan ini teman baiknya. Enggak, kita berusaha dulu lah, sisihkan walaupun 10.000, 20.000, kita sisihkan untuk tabung. Coba ibu-ibu kalikan 10 hari, 10.000 kali 10 hari atau 10.000 kali 30 hari, itu bermanfaat. Daripada kita bergantung sama orang lain, kita sisihkan aja, sisihkan. Ingat, niatnya itu harus baik. Bukan karena saya ingin beli ini biar si itu maksudnya tidak mau kalah sama orang lain. Beli sepatu misalkan 2 juta atau 500.000 juga ya, 500.000. Saya juga bisa beli sepatu yang harganya mahal. Tujuannya misalkan untuk seperti itu saya nggak setuju yang kayak gitu. Artinya tujuannya untuk sombong kan? Jangan. Saya tidak menyarankan untuk itu. Kita menabung, kenapa sih harus menabung? Misalkan gara-gara ada barangkali yang melihat konten saya hari ini, itu ibu juga katanya harus ditabung uangnya. Tapi kalau selama tujuannya baik, saya bilang itu adik-adik ya, barangkali ada adik saya, ada subscriber saya yang masih muda. Saya juga pernah mengalami anak sekolah kan, pekerja awal yang masih penghasilannya sedikit. Gak apa-apa, kita sisihkan penghasilan kita, tujuannya supaya kita punya tidak bergantung sama orang lain. Terus jangan memaksakan gara-gara persaingan sepatu sampai pinjam sana pinjam sini. Udahlah, kita berpelan-pelan seadanya kita. Kalau cuma mampu beli yang harganya sekian, nggak apa-apa. Toh kita tidak merepotkan dia, tidak merepotkan orang lain. Emang kita beli sepatu ini merugikan dia? Enggak. Orang kita yang pakai kok. Kenapa dia yang pusing kan? Santai aja, udahlah. Untuk apa beli sepatu atau apa pengen terlihat sombong? Padahal itu misalkan sepatunya, dia tuh dapat ngerengek misalkan dari saudaranya, dapat berbuat yang tidak baik, curang, tapi dia sombong. Apa banggaannya coba? Beli barang mahal tapi hasil dari perbuatan yang tidak baik. Jangan seperti itu ya. Uhti, kemarin saya dibilang Uhti ya sama Mbak Fitri. Aduh, terima kasih yang selalu
memberikan komentar baik di setiap beliau menonton konten saya, selalu menyampaikan komentar yang baik. Kita kan kadang komunikasi ya, kayak menginspirasi. Itu tuh saya tuh bagi pemula seperti saya nih yang mencoba di tontonan YouTube, itu sangat penting dalam segala hal. Bagi yang memulai sesuatu itu penting, dukungan itu penting. Nah, bicara aduh, banyak sekali ya kita obrolan hari ini. Makin banyak yang pengen dicurahkan gitu loh. Setelah penghasilan, motivasi dari orang lain, atau untuk bahan berikutnya aja ya. Semoga kita insya Allah ketemu lagi esok hari di channel yang sama. Semoga selalu katakan insya Allah ya, karena kalau Allah mengizinkan itu tuh kan katanya selalu harus katakan insya Allah, karena kita tidak bisa memastikan. Selama Allah menghendaki, insya Allah esok hari kita bertemu lagi. Subscriber saya atau penonton-penonton yang suka dengan tontonan apa yang saya sajikan, yang saya niatnya juga insya Allah bermanfaat, baik sih tujuannya. Tapi kalau masih ada yang kurang-kurang itu tadi, mohon maaf. Saya juga sebagai manusia masih belajar. Oke, sekian ibu-ibu di rumah, subscriberku, adik-adik, ambil yang bermanfaat aja, maksudnya yang baik. Ambil kebiasaan yang baik dari saya, jangan tiru yang tidak baiknya ya, jangan yang tidak baik kita hempas aja. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat ya ibu.